kenapa, nggak tahu kenapa saya tuh kok iseng perasaan tuh kepingin noleh ke arah tempat yang tukang tidur gitu loh. Jadi begitu saya noleh, itu yang saya kagetkan, jadi di pojok kamar tukang tidur itu ada kepala perempuan. Jadi yang kita lihat itu, begitu kita nyampe ke bawah, itu kan tempat tidurnya anak-anak tuh di bangunan di ruangan kosong gitu aja kan, kasur, bener-bener kosong, ruangan kosong. Begitu kita nyampe bawah ini pada lari-lari, itu kepala bang, yang seperti saya lihat waktu di bangunan, bukan yang tadi, yang rambutnya panjang, itu lagi terbang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, pada malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau bekerja di sebuah yayasan rehabilitasi di daerah Cianjur. Ya udah langsung aja nih, di sebelah gue udah ada Bang Kamal. Selamat malam Bang Kamal. Malam Bang Viko. Gimana kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah. Itu kerja di sana tahun berapa Bang? Itu 2010 akhir kalau nggak salah. 2010 akhir? Berapa lama kerja di situ? Nggak lama sih, 2 bulan saya nggak betah. Jadi memang waktu itu Bang Viko, kebetulan saya kan lagi di Surabaya itu, lagi vakum. Terus tetangga itu 2 rumah sebelah saya, suaminya itu bisa dikatakan apa ya, ustadz lah kali gitu ya. Cuman dia bergerak di bidang sosial, dia banyak donatur dari luar negeri, yang apa ya, sifatnya sosial. Jadi banyak bangun masjid ini itu. Dan dia punya yayasan untuk rehabilitasi orang-orang yang punya sakit jiwa lah, sakit jiwa sama narkoba. Cuman di situ narkobanya nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu. Oh, lebih fokus ke kejiwaan mungkin ya? Iya, lebih banyak pastinya yang kejiwaan. Nah di situ pegawainya ada berapa orang sih Bang, kalau boleh tahu? Jadi begini Mas Viko, jadi waktu itu kan apa ya, diharuskannya sama dia itu ada 6 yang stay. Nah, waktu itu tuh 5, jadi kurang 1, jadi yang 1 keluar waktu itu. Nah, kebetulan si tetangga saya itu yang istrinya Ustadz ini nawarin ke kita, gitu, ke saya gitu pribadi. Dia bilang minta tolong deh sambil cari pegawai baru 2 bulan. Saya kan tadinya mau ke Jakarta kan. 2 bulan deh di situ gitu loh, minta tolong. Kalau memang betah terserah deh mau diterusin. Kalau enggak, anggap bantuin lah 2 bulan ini gitu loh untuk memenuhi space yang kosong itu. Terus sementara lah. Sementara. Nah, saya pikir ya udah untuk pengalaman baru kan gitu. Waktu itu kan belum nikah juga kan. Jadi akhirnya saya putuskan untuk berangkat Bang. Gitu. Itu tadi di Cianjur ya Bang? Cianjur. Lebih tepatnya di apa sih Bang? Jalan apa? Tepatnya mungkin orang Cianjur tahu nih. Tempatnya daerah Gekbrong. Gekbrong namanya daerahnya. Jadi itu perbatasan antara Cianjur sama Sukabumi. Jadi Cianjur, kalau dari Sukabumi itu ada daerah apa ya, Sukaraja apa gitu. Terus Gekbrong, terus Warung Kondang, terus baru kota Cianjurnya itu nggak jauh. Nah, di bangunan itu sih Bang, yayasan itu lantai 2 apa cuma 1 lantai sih Bang? Jadi kalau saya deskripsikan di sini ya bentuk bangunannya ya, supaya nanti ke depannya enak nyeritakan. Jadi bangunan ini karena memang bentuknya yayasan ya, nggak resmi terus kayak ini ya kan. Jadi mungkin seadanya dana ya. Jadi saya nggak terlalu tahu dibelinya gimana itu bangunan. Yang jelas bangunan itu kalau bisa dibilang tanahnya itu sangat luas Mas. Cuman karena relief tempatnya di Gekbrong sendiri itu nggak rata gitu kan, pegunungan tuh dingin kan. Nah, jadi itu kalau kita dari depan itu kan gerbang gede di depan, tanahnya luas. Setelah gerbang itu ada halaman, habis itu bangunan Bang. Jadi bangunan ini sebenarnya nyambung sih gitu loh kalau mau disambung. Cuman jadi separuh ke kanan itu tempat petugas yang jaga lah, yang inilah yang kerja di situ.
Anggaplah itu bangunan separuh yang ke kanan itu ditempatin. Sedangkan yang ke kiri itu keputus tembok memang, tapi bangunannya nyambung sebenarnya. Itu ke kiri itu sebenarnya lebih gede, Bang, bangunan itu. Tapi lebih kayak keterbengkalai gitu loh. Jadi gede dan bangunannya itu yang bangunan kokoh, tembok gitu loh. Tapi apa ya, gak ada pintu, gak ada apa, cuman ada satu kamar, itu pun kosong dan dikunci. Jadi banyak ini lumut segala macam terbengkalai, terus banyak kayu-kayu di bangunan yang kiri itu. Dan akses masuknya itu dari halaman depan. Jadi belok ke kiri itu masuk ke kiri. Kalau yang ditempatin itu, ini tempat kan, jadi kita masuk nih, itu ruangan, anggaplah kita disebutnya di situ yang jaga itu ustadz-ustadznya gitu loh, ada 6 orang nih. Nah, itu ruangan ustadz-ustadznya yang jaga. Habis itu di kanan gerbang supaya anak-anak nggak keluar gitu loh. Nah, terus ada kamar mandi apa-apa di situ. Nah, sedangkan di dalam itu kalau kita ngelongok ke bawah itu masih tanahnya yayasan itu. Jadi gede, Bang, kayak apa ya? Luas lah pokoknya. Luas. Jadi di bawah itu mungkin 20 meter. Reliefnya itu kan ini. Jadi kita di atas nih. Di bawah itu mungkin 20 meter. Itu kayak tanah lapang gitu. Dipagar tembok dari beton begitu, gede-gede, gedean yang di bawah jauh itu tanahnya. Nah, itu kalau mau turun ke bawah, itu ada tangga yang dari batu belah gitu loh, tangga dari batu belah. Nah, itu biasanya di bawah itu buat kalau olahraga, pasien-pasien supaya nggak keluar. Oh, berarti ada salah satu bangunan yang emang terbengkalai nih, Bang? Yang di depan iya. Yang nggak diurus itu ya? Yang nggak diurus itu. Ya udah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Kamal, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian nih yang pengen bercerita juga seperti Bang Kamal, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan bagi kalian nih, gue mau ngingetin, yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi gimana tuh, Bang, ceritanya? Jadi begini, anggaplah singkat katanya ini, hari pertama saya nyampe itu. Saya nyampe naik kereta dulu, Bang. Kereta kalau nggak salah turun di Sukabumi apa gitu loh. Terus waktu itu naik angkot. Nyampe lah ke daerah itu gitu loh. Namanya orang baru kan masih pelongak-pelongok ya di situ ya. Cuman ada yang nyambut di situ, salah satu tangan kanannya si bosnya itu, si ustadz yang pertama itu lah gitu. Sambut di situ, kita dipersilahkan masuk. Sebenarnya waktu saya nyampe itu kayak nggak sesuai sama ekspektasi saya. Saya pikir waktu itu meskipun bentuknya yayasan, tak kira apa ya, lebih rapi lah, lebih. Ternyata ya itu ada proyek-proyek yang belum selesai ya, mungkin faktor dana atau gimana, karena kan memang yayasan yang basicnya memang benar-benar bantuan dari donatur gitu loh. Mudah-mudahan ntar banyak yang bantu ini di Cianjur. Waktu saya nyampe ke sana hari pertama nih, saya tahu di situ tuh mayoritas, Bang, mungkin waktu itu ada 30-an lebih kali yang pasien sakit jiwa. Jadi yang untuk rehabilitasi narkoba itu sangat minim, waktu itu cuma dua orang gitu. Kalau kita masuk nih, ini tempat ustadz-ustadz itu yang tidur ya. Jadi kalau kita mau masuk ke tempat yang sakit jiwa ini, kita nggak perlu masuk lewat gerbang samping, Bang. Jadi di dalam itu ada pintu 2. Kita bisa lewat dari pintu ruangan petugas itu ke area yang sakit-sakit itu. Sedangkan di bawah ruangan yang kita tidurin itu ada bangunan baru. Jadi cuman bentuknya kayak bunker. Jadi kita turun, sebenarnya dibingungkan sama relief bentuk tanahnya sih, Bang, gitu loh. Jadi ada kayak bangunan bunker gitu, pas di bawah tempat kita itu. Kalau kita turun gitu digembok, Bang, karena itu tempat tidurnya yang sakit jiwa, Bang. Jadi kita turun dulu tuh,
Begitu kita nyampe tuh ke bawah itu bangunan luas ngeblong gitu. Di situ ada kasur buat Khusus yang buat gangguan jiwa. iya, buat yang gangguan jiwa. Cuma kalau malam dibawa, kalau siang pagi dibuka. Kalau yang narkoba itu tidurnya di atas karena kan ya narkoba ya sanu-anunya kan masih sehat lah pikirannya kan. Jadi ada kamar 2 di atas tuh, di luar di sebelahnya dapur sama di sebelahnya tempat cuci, itu buat yang narkoba. Nah, kalau malam itu sebenarnya rule-nya itu minimal harus ada 2. Jadi di situ tuh nggak ada, memang ada satu kayak pimpinan lah di situ ya. Tapi di situ tuh nggak ada jabatan-jabatan, Bang. Jadi semua itu sama. Nggak ada ini ya, jabatannya ini lebih tinggi, nggak ada. Itu hitungannya sama. Jadi tugasnya sama, cuman tergantung siapa yang bisa. Semisal, oh yang ini bisa ceramah ya ceramah lah. Kalau yang ini bisa ngasih ini. Jadi membagi tugas sesuai keanuannya sendiri. Kemampuan. Di situ ada Bang Nasir, semisal. Bang Nasir ini kurang aktif komunikasinya, semisal. Cuman dia rajin orangnya. Jadi Bang Nasir ini bagian yang nanti ngasih makan gitu loh, anu-anuin gitu loh. Nganterin makanan, semisal ada yang diisolasi di bawah yang ngamuk-ngamuk, tuh Bang Nasir bagian nganterin gitu. Kalau malam kita tuh dibagi, tidak boleh ada yang tidur semua, nggak boleh Bang. Namanya itu pasien gangguan jiwa ya kan, takut berantem, takut apa, kalau kita tidur kan takut ada apa-apa lah intinya. Minimal harus ada 2 atau 3, kan 6 semua. Jadi minimal 2, maksimal 3 semisal. Terserah, cuman kebanyakan keseringan karena malam itu vakum, jadi 2 aja. Saya lebih senang sebenarnya Bang, jaga malam gitu lah. Karena ngejaga malam itu kan, ya paling kita berinteraksinya sama pasien itu, waktu dibangunin tuh jam 4, suruh mandi, kan gitu. Sama apa namanya, astagfirullahaladzim, jam 4 suruh mandi sama habis sholat subuh lah gitu, zikir-zikir, kadang cerita-cerita, lucu juga kadang sih mereka gitu, di kayak musola di dalam situ. Habis itu udah kita tidur tuh, bangun-bangun siang, ntar makan siang, ya paling sore. Jadi begitulah. Anggap kalau yang jaga malam itu mulai kerjanya 5:30 tuh, sore jam 6 itu sudah standby. Nggak boleh kemana-mana lah gitu loh. Udah. Waktu itu, waktu saya nyampe di sana, ada 2 tukang Bang. Tukang ini dari Solo. Jadi yang saya ceritakan tadi di bawah kan ada kayak lapangan itu, yang dibeton pakai batu, untuk pagernya biar gak kabur pasien itu. Katanya banjir atau apa gitu. Jadi waktu saya datang sudah ada tukangnya benerin betonan di bawah itu. Jadi ada bagian sisinya itu yang ambrol. Sama si Ustadz itu yang punya yayasan ini, tukang itu suruh betulin itu. Sama kalau bisa nanti udah selesai itu, suruh benerin yang bangunan kosong itu. Direparasi lah, bangunannya masih bagus. Sudah. Waktu saya nyampe seperti itu. Hari pertama nggak ada masalah. Hari kedua juga nggak ada masalah. Saya sering nongkrong di depan itu, di seberang jalan dari yayasan itu ada ini. Jalannya kan nggak gede. Ada warung lah, warung kopi gitu. Yang jaga itu teteh-teteh itu sama suaminya itu sempat apa ya? Waktu saya cerita, saya jaga malam, bagian malam gitu, itu sampai sempat kayak apa ya? Kayak gimana ya? Kayak nyimpan sesuatu, kan, cuman enggak diomongin ke kita gitu, kayak dia lihat-lihatan sama suaminya. Gitu. Walhasil beberapa hari setelah saya di sana, karena saya ganjil tuh sama tingkahnya teteh itu, saya cari tahu tuh ada apa sih gitu loh. Karena memang tempatnya enggak pakai kita jelasin juga serem Mas. Kalau malam itu serem, cuman saya nggak mau ada pikiran itu buat sugesti. Selesai. Ternyata memang masyarakat situ banyak yang tahu itu tempat angker. Rumornya karena si Ustadz ini kan bisa ngeluarin orang kejinan segala macam. Katanya jinnya dibuang ke situ lah. Katanya memang tempat itu angker lah. Terus nama tempat itu Gekbrong.
mitos rumornya saya nggak tahu itu benar apa enggak. Katanya Gekbrong itu tempat pembuangan mayat zaman Belanda. Jadi saya kurang tahu betul apa benar itu Gekbrong itu tempat pembuangan mayat zaman Belanda. Udah selesai. Mungkin beberapa hari lah, nggak nyampe seminggu saya di sana. Biasanya siang tuh kalau makan itu kan ke dapur itu ada yang masak, perempuan tuh datang buat masak doang. Siang itu saya ke dapur itu biasanya tukang tuh ikut antri bang, yang dua itu. Ini kok yang satu doang, yang tua doang. Yang muda gak ada. Ya namanya sama-sama dari Jawa biasanya kan tegur sapa. Saya nanya, memang tukang yang muda itu lebih sering celometan bang. Apa ya kalau ngomong kadang rusuh-rusuh, kotor-kotor gitu loh. Ya nanya sama yang tua ini, loh mana satu nih mas gitu loh, mana satunya saya bilang begitu. Loh gak tahu kata dia. Jadi dari dia bangun pagi hilang, gitu loh. Tuh saya juga janggal gitu kok bisa nggak tahu kan gitu kan. Udah selesai. Habis itu saya lupa sampai waktu itu kira-kira jam 7 malam. Jam 7 malam karena di dalam masih banyak ustadz yang jaga gitu loh. Meskipun sudah waktu saya, jadi saya sambil ngerokok. Ya namanya anak muda dulu telepon-teleponan lah. Ada pos security di depan, tapi di halaman itu juga. Depan itu. Jadi pos security ini memang nggak ada security-nya, cuman ya pos gitu aja. Ada meja sama bangku yang muter itu. Saya duduk di situ. Jam 7. Tahu-tahu disamperin sama tukang yang tua. Jadi tukang yang tua ini cerita, ditelepon sama yang muda. Sore itu ditelepon, dia bilang yang muda itu tengah malam sebelum pokoknya sebelum subuh dia keluar kabur. Ditanya sama yang tua, ada apa dia kok kabur? Jadi malam bang, sekitar jam 3, itu tukang yang muda itu kan tidurnya di bangunan yang kosong itu kan. Jadi ada tatakan kayu dikasih kasur gitu. Dia dengar suara kayak yang tuh muda ini ya, dengar suara kayak ih gitu. Kayak suara cewek ngikik gitu loh. Berapa kali kata dia bangun gitu loh, yang muda ini. Tidur di atas kayu. Waktu dia lihat ke atas, jadi dari atas atap itu bang, bener-bener kuntilanak bang. Dan itu lompat ke dia gitu. Lompat ke si tukang ini yang muda. Cuman karena memang cerita itu sekilas, saya nggak tahu ya. Waktu lompat itu dia ngerasa kena apa enggak kan gitu kan, benturan apa enggak. Jadi setelah dia bilang itu lompat, kata dia tuh langsung ngambil tasnya kan. Pakai tas, baju di dalam tas gitu. Jadi dia ngambil tasnya, dia jalan katanya dia ke arah Gekbrong, ke arah Warung Kondang, ke arah Cianjur. Belum ada angkot juga jam segitu kata dia. Dia jalan karena Gekbrong itu sepi banget bang. Baru agak ramenya itu di Warung Kondang itu, baru ada ATM apa-apa. Dia nunggu di Warung Kondang itu sampai ada angkot, terus dia ke Cianjur katanya, terus naik bis. Begitu dia udah di bis itu dia beli pulsa katanya. Terus telepon si ya. Cuman di situ saya masih ya mungkin benar, mungkin enggak kan gitu. Siapa tahu memang alasannya dia, saya pikir begitu. Cuman saya agak berpikir ini benernya gitu. Karena memang ya apa ya, auranya itu dari pertama kita nyampe kayak bangunan zaman dulu yang angker gitu loh. Memang aura-aura angkernya itu meski malam itu enak, suasananya itu apa ya, sejuk, asri gitu loh bang, malam itu. Cuman apa ya, kesan merindingnya itu mencekam gitu loh, mencekam banget gitu loh, malam itu. Sedangkan saya, kalau ustadz yang satu tuh, misal saya kan 2 orang yang jaga malam itu, saya kurang betah bang kalau di dalam ruangan gitu loh. Dia misal main komputer gitu, saya lebih seneng duduk di tangga. Kadang siapa ya yang melek gitu malam, yang namanya anak muda kan, telepon sampai jam 3 sampai ini. Jadi begitu. Sampai suatu waktu saya pernah tuh jaga malam gitu, kira-kira dari jam 12 itu saya keluar. Jadi keluar ke arah tempat pasien ya, bukan ke depan. Dari tempat ustadz-ustadz itu ke arah tempat pasien.
ada tangga berapa biji gitu doang sebelum ke bawah. Saya duduk di tangga itu. Jadi keluar dari pintu tuh saya tutup, saya duduk di tangga. Telepon-teleponan waktu itu, saya telepon-teleponan. Karena memang enak asri ya, sambil telepon-teleponan tuh saya turun, saya jalan ke pinggir, pokoknya ke batas pinggir sebelum lapangan. Jadi lapangan tuh kan di bawah. Jadi saya jalan gitu, saya pegangan ke besi gitu pembatas tuh, saya lihat ke lapangan, gelap. Di situ ada bangunan, kayak dulunya katanya bekas kamar pasien juga dari kayu. Mungkin ada 7 apa berapa kamar gitu, terus di depannya ada bangku kayu. Gitu. Itu udah gak ditempatin, bolong-bolong katanya dipukul-pukulin pasien. Nah, waktu saya lihat ke situ asri tapi gelap, Bang. Saya ngobrol lagi, duduk lagi di mana? Tangga itu. Setelah itu iseng, tanpa sadar saya berdiri lagi di pembatas itu sambil ngelihat ke bawah. Itu saya langsung bilang, sebentar saya bilang, saya matiin dulu. Jadi yang saya agak percaya gitu loh, yang sama apa yang saya lihat gitu. Jadi di bangunan-bangunan kayu yang kosong itu, kan ada kursi kayu itu. Waktu saya tadi pertama lihat ya nggak ada bangunan kosong. Setelah kedua kali saya kembali, jadi ada sekitar 5, Bang. 5 orang berpakaian suster. Itu saya nggak bisa jelas ngomong itu pakaian suster modern apa suster zaman dulu karena memang agak gelap, terus wajahnya juga nggak jelas itu orang Indonesia apa bukan. Jadi 5 duduk itu, cuman saya tahu itu ngadep ke saya, jauh jaraknya itu jauh, jadi ngadep ke saya. Itu pakaian suster yang pendek begini, terus di atasnya ada ya, 5. Di situ saya nggak mungkin lah ada orang bisa masuk ke situ. Kalau masih orang laki yang duduk di situ ya mungkin lah. Kalau cewek terus suster, pakaian suster ini kan udah gak beres, saya bilang gitu. Itu saya langsung milih kabur ke dalam, terus saya di dalam ruangan itu sampai pagi. Setelah kejadian suster itu sampai beberapa hari nggak ada ini, Bang, nggak ada nggak ada kejadian-kejadian baru masih. Sampai suatu waktu ada temennya si yang punya yayasan ini, namanya Bang Farhat. Bang Farhat ini pengacara lah, gitu loh. Lawyer mungkin ya, lebih ke lawyer gitu. Jadi dia itu mau tinggal di situ. Jadi dia demen ngelukis gitu loh, Bang. Jadi barangnya tuh banyak, kanvas ini itu banyak barangnya. Dia itu mau tinggal di situ sementara. Sama si yang punya yayasan, dia disuruhnya nempatin kamar yang di bangunan kosong itu. Ada 1 kamar tuh yang saya bilang kamar itu kosong, dan buat saya itu satu-satunya room di bangunan kosong itu yang mungkin disebut layak lah. Karena lainnya kan lumutan ini itu kamar kosong. Bang Farhat, jadi Ustadz tuh telepon saya, tolong tuh nanti ada Bang Farhat mau datang. Bener, saya dikasih nomor HP-nya juga. Jangan datang. Dia kayaknya nyewa mobil gitu. Datang mobilnya, saya bantuin, saya doang yang bantuin nurunin barang. Itu jam 9 malam waktu itu. Nurunin barang. Jadi kita kalau mau masuk ke kamar yang di bangunan kosong itu, kita ngelewatin, ini kamar yang tukang yang tadi ngelihat gitu loh. Jadi kita ngelewatin, ya bukan kamar sih, bangunan ruangan kosong gitu doang. Jadi kita bisa kelihatan tuh sama kasurnya tukang gitu. Di situ nggak ada lampu, Bang. Jadi cuman ada kayak lampu dari luar tuh. Jadi cahaya yang masuk gitu. Kalau di kamar itu ada lampu. Jadi dibantuin tuh. Ntar saya yang masuk, dia lagi ngambil barang begitu loh. Pas dia lagi ngambil nih barang, saya baru ngeletakin barang tuh. Saya arah balik. Nggak tahu kenapa saya tuh kok iseng perasaan tuh kepingin noleh ke arah tempat yang tukang tidur gitu loh. Jadi begitu saya noleh, itu yang saya kagetkan, jadi di pojok kamar tukang tidur itu ada kepala perempuan. Mungkin rambutnya sekitar segini lah, kok panjang-panjang banget, enggak. Mungkin sekitar segini rambutnya, itu kepala doang, jadi di pojok. Karena tidak ada lampu,
gitu loh. Maksudnya lampu yang benar-benar di ruangan itu. Jadi saya nggak bisa ngelihat benar-benar ya kayak kita ngelihat begini loh Bang, gitu loh. Gak jelas lah. Gitu. Nggak jelas, tapi itu jelas kepala gitu loh. Cuman doang tapi itu Bang. iya. Ya kalau saya kelihatan begitu, di situ waktu itu setelah saya lihat suster itu yang pertama kali, itu saya udah sugesti udah nggak, tadinya saya nggak terlalu percaya begitu-begitu apa-apaan kan, itu sugesti saya sudah nggak karu-karuan di situ gitu loh. Pikiran tuh selalu terancam sama hal-hal angker gitu. Begitu saya lihat kepala itu di atas itu saya nunduk Bang, itu saya keluar. Jadi giliran apa ya, gilir tadi kan keluar masuk gantian ini. Jadi giliran ini saya nunggu Bang Farhat ini keluar ngambil bareng gitu loh. Naruhnya bareng, keluarnya bareng. Jadi saya nggak berani sendiri. Memang saya nggak cerita, takut ntar dikira apa namanya, kok percaya gitu-gitu kan gitu kan. Ya namanya dia lawyer, takutnya terlalu logis kan. Terus dia mau tinggal di sana, takutnya kalau dia memang penakut ntar malah. Udah tuh. Setelah itu tanpa pikiran saya tuh nggak karu-karuan Bang. Jadi saya berpikir ini tempat memang apa ya, benar yang diceritakan orang. Jadi kalau boleh saya jelaskan di sini, ini salah satu contoh aja. Pasien Bang, kalau yang baru masuk, terus pasiennya itu ngamuk-ngamuk banget, itu di lapangan di bawah itu kita kalau turun itu kan tadi seperti saya bilang lapangan. Terus pas di bawah bangun, jadi bangunan kita tinggal tuh, terus bawahnya lagi kan bunker kamarnya yang sakit jiwa kan. Itu kalau dihitung di bawahnya kamarnya yang sakit jiwa, kita itu pas lapangan. Jadi kita kalau ke bawah itu pintu masuknya ada tembok, kita buka gerbangnya begitu. Di dalam itu ada sel, bener-bener sel. Bener-bener sel. Disebutnya sel isolasi. Okay. Jadi di situ tidak ada penerangan satupun waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang. Tidak ada. Jadi kalau yang sakit jiwa itu masih baru masuk tuh, ngamuk-ngamuk, temannya diantem apa-apa atau petugas diantem. Kita masukin ke situ, itu jangka waktunya Bang, seminggu maksimal setengah bulan. Ditaruh di situ? Maksimal itu. Kadang seminggu udah jinak. Maksudnya dalam arti seminggu udah kapok. Jadi ini loh, yang sakit-sakit jiwa itu, semisal lagi ngamuk, ada yang namanya, ya nggak sebutin namanya lah ya, inisialnya H. H ini badannya gede Bang. Itu kalau lagi kumat itu, ya itu yang ternyata yang di bawah itu dijebol-jebolin H tuh, yang itu kalau sudah dipindah ke yang bunker itu aja, kalau tengah malam tuh, dum, kadang itu tembok dipukul Bang, bung, bung, itu tangannya lebih gede dari saya. Itu nggak pakai. Jadi H ini udah beberapa kali pernah dimasukin ke isolasi. Itu kita kalau mau halau dia, cuma tinggal turun. Kenapa? Misal kita tanya, Bang, istilahnya ngerasa kayak ada bayangan ya sakitnya dia. Kamu kalau tetap begitu, saya masukin karantina, isolasi dong. Itu langsung nurut. Jadi pernah saya ngalami itu satu saat anak yang baru masuk. Wah memang liar Bang, semua dipukul, baik petugas maupun pasien yang lain dipukul. Masukin ke situ. Itu saya jaga malam itu. Itu kalau masih jam 7 malam, keluarin gitu, keluarin gitu. Maksudnya frontalnya masih ada. Tapi kalau udah jam 10 ke atas Bang, itu bener-bener yang, saya sendiri sampai gak tega, sampai kayak, Ustadz, kan manggilnya Ustadz ya, tolong Ustadz katanya. Keluarin saya, tolong, takut, itu teriak takut itu di sel isolasi itu. Memang terkenal di situ tuh angker banget gitu. Udah. Jadi benar-benar di bawah itu angker Bang gitu. Jadi bisa saya gambarin Bang, apa seremnya sel isolasi di situ. Ada warga juga yang bilang pernah kelihatan ular di bawah di lapangan itu, warga ya. Jadi ularnya itu gede. Mungkin kalau dijelaskan sama dia bisa dibilang ukurannya itu semacam kayak anaconda, gede begini. Cuman yang aneh kalau itu ular beneran, harusnya panjangnya kan udah 2 meter, 3 meter. Ini gede segini, panjangnya segini. Dan itu waktu dikejar hilang.
hitam. Oh, sempat ada yang lihat. Iya, itu kan aneh banget gitu loh, ular segini tapi gedenya gitu. Dan memang terkenal lah di warga itu, tempat itu benar-benar apa? Angker gitu. Sampai suatu waktu itu saya jaga malam kan, jam 6 pagi itu saya tidur. Jam 6 pagi saya tidur. Biasanya saya dibangunin sama petugas yang lain tuh kalau waktunya makan, setengah 12 saya makan sama sholat ya. Waktu itu mungkin sekitar setengah 11, jam 11, belum waktunya saya bangun, saya denger itu ribut bang. Oh, ribut. Ribut, saya bangun, ada apa sih ini? Tak kira pasien berantem sama saya, cuman kok ribut banget. Saya keluar, di dalam ruangan tuh nggak ada apa? Nggak ada petugas sama sekali gitu loh. Saya keluar ke arah pasien loh. Saya lihat di situ pasien masih banyak di dalam gitu. Tapi suaranya itu ada di depan bang, suara ustadz-ustadznya itu ada di halaman depan gitu. Ya, otomatis saya lewat dalam keluar ke depan gitu. Di situ saya lihat ternyata jadi ada satu pasien yang semacam kesurupan gitu ya. Kesurupan tapi kalau manusia ya selincah-lincahnya manusia itu lompat-lompat genteng itu kan kita tahu gerakannya manusia gitu. Ini semacam kayak kesurupan monyet gitu. Jadi dia dari dalam. Jadi bukan, kalau di gerbang kan udah gak bisa keluar tuh di gerbang samping. Dia dari dalam, begitu dia kayak kesurupan itu, dia naik ke, biasanya dia gak pernah bisa. Naik ke tembok itu bener-bener, itu tembok tinggi kayak kacang dong, cek, loncat-loncat, bener-bener, maaf ya. Bener-bener tingkahnya kayak monyet yang gelantungan dari pohon ke pohon gitu. Jadi didak pegangan genteng tuh lompat. Jadi waktu pas saya keluar itu dia sudah ada di genteng depan posisinya. Jadi saya nggak ngikutin yang dari belakang. Bener-bener turun katanya. Siapa yang bisa ngejerung itu, bangunannya kan tinggi. Itu bener-bener lompat gitu. Sampai apa ya? Oh, petugas dapur itu yang perempuan itu ngeh gitu ya, kalau ini kayak kesurupan monyet. Dia bawa pisang dari dalam dapur keluar gitu, terus diginiin ke si pasien ini. Itu benar-benar pasiennya turun aja bang di tembok itu kayak enak begitu, nyamperin ngambil pisang itu dipegangin. Itu benar-benar keras. Itu dipegangin di ruqyah lah dulu di situ tuh. Kalau kena yang, jadi ada pasien-pasien yang kesurupan di ruqyah udah sembuh. Dan memang nggak pernah begitu lagi gitu loh. Bentuk lokasinya itu nggak normal loh. Ada orang bisa manjat. Kalau memang bisa manjat begitu kan dari kemarin pada kabur kan, bisa pada manjat. Nah, ini aneh gitu loh. Ada satu kejadian lagi nih yang menurut saya dalam satu hari benar-benar mencekam dan beruntun. Itu mungkin saya kan 2 bulan di situ kan, setengah bulan sebelum saya udahan. Jadi sebulan setengah setelah saya di sana. Pada satu sore sekitar jam 3-an tuh, ayo olahraga. Jadi pasien tuh pada turunin ke lapangan yang kosong tuh bang. Di situ yang ikut ngejagain saya, karena meskipun belum waktunya saya ngejaga kan iseng gitu. Saya, ada Pak Dono yang senior, waktu itu mungkin sudah 50 lebih lah. Rambutnya udah ubanan, Pak Dono senior. Terus ada satu lagi yang ikut di situ ngejagain. Mereka pada olahraga. Selesai olahraga kan, ayo naik. Jadi kita sebagai yang ngawasin di situ kan nyuruh anak-anak dulu yang naik. Kan sampai bersih baru kita naik. Nah, pagernya kan pagar beton ya, begini. Yang dari batu batu belah. Udah, saya ini kebetulan lagi ngobrol sama Pak Dono sambil naik, karena anak-anak kan lambat tuh. Pak Dono gitu, saya memang pegangan batu gini, jalan sama Pak Dono. Itu tanpa sadar, saya nggak ngerti gimana caranya, kayak apa ya bang, kayak orang lagi setengah sadar setengah enggak gitu. Saya ngerasa kayak keangkat. Jadi ini kan pegangannya, lu kan tinggi tuh pegangannya itu tuh, gitu loh. Maksudnya nggak segini juga kan gitu loh.
Tahu saya tuh kayak keangkat sampai, maaf nih, bagian pantat ini sampai bener-bener nyentuh ke tempat pegangan tangan. Jadi proses keangkatnya itu kayak orang gimana ya? Kayak orang ngimpi gitu loh Bang. Jadi itu saya waktu keangkat begitu tuh, itu saya ngeliat ke Pak Dono gitu. Jadi saya lihat-lihatan sama Pak Dono gitu. Kayak, loh ini saya kenapa gitu loh. Keangkat. Si Pak Dono tuh kayak heran juga. Tapi mungkin karena beliau itu sudah usianya ini ya. Dia itu kayak ngeh, jadi saya ditarik begini Bang. Ditarik tangan saya tuh. Jadi saya balik lagi begitu. Terus sambil lihat-lihat Pak Dono ngomong, kenapa kamu katanya? Enggak Pak, enggak apa-apa. Karena kita sama-sama udah ngerti lah ya, hal di situ tuh banyak yang aneh. Jadi akhirnya kita naik Bang. Naik bareng-bareng. Udah nih, itu sekitar jam 5. Sekitar jam 7 biasanya kan yang nganterin makanan ke bawah itu, kalau ada yang diisolasi itu Bang Nasir kan. Kebetulan ada yang diisolasi, Bang Nasir ini lagi sakit demam. Ada satu pasien namanya Harun. Harun itu udah bertahun-tahun di situ Bang. Bahkan apa ya, diem, anaknya tertib gitu loh pasiennya itu. Bahkan Harun itu satu-satunya pasien yang bisa dipercaya kalau dilepas. Dilepas keluar pun tidak bakal kabur, dia pasti balik lagi. Si Harun itu udah gak mau pindah, dipulangin juga gak mau. Harun ini diminta supaya nganterin apa? Makanan ke pasien yang di bawah. Harun ini paling bisa, ya gila, cuma diem doang gini, tapi bisa. Nggak inilah, nggak buat kacau lah Harun. Tolong lo nganterin makanan. Iya, nggak banyak ngomong. Kasih kunci bawah, turun. Ini sekitar jam 7-an. Jadi di atas itu ada pasien yang udah masuk ke yang bunker buat tidur itu, ada yang masih di atas. Terus ada 3 orang juga petugas yang masih di situ. Saya ingat tuh, termasuk saya ada 3 atau 4, terus ada pasien juga di atas tuh masih. Harun turun ngasih makanan, buka gerbang itu. Dia masuk habis ngasih makanan, dia nemu kelapa gitu, di dalam itu, dibawa sama Harun. Dia tutup gerbang, naik si Harun nih. Begitu nyampe ke atas, digelindingin sama Harun. Kelapa Ustaz katanya. Itu begitu dia gelindingin itu yang dibilang kelapa Bang, itu semua pada kocar-kacir. Jadi kita dengan jelas itu, banyak orang yang jelas ngelihat di situ gitu. Termasuk yang gila pun kabur gitu. Jadi yang dilihat sama Harun itu kelapa, tapi yang kita lihat itu kepala Bang. Kepala. Tapi cowok gitu loh. Maksudnya nggak gondrong lah gitu loh. Digelindingin. Nggak terlalu jelas juga ya. Maksud saya nggak kepingin jelas juga lihatnya itu cowok apa cewek. Tapi yang jelas nggak gondrong gitu loh. Digelindingin. Jadi Harun tuh nggak, ini loh kelapa Ustaz katanya. Dia gelindingin gitu. Kayak orang gelindingin kelapa gitu. Dulu kita ngelihatnya itu kepala gitu. Saya untungnya lagi di tangga yang begini tuh. Jadi salah satu Ustaz yang ya usianya di atas saya juga, ngelihat itu saking kagetnya Bang, itu dia tendang sampai, jadi tendang supaya jatuh ke halaman lapangan itu, saking kagetnya. Udah tendang begitu, udah pasiennya suruh masuk semua. Itu Ustaz-Ustaz yang biasanya ya takut gak takut, ini jadi di dalam ruangan semua Bang. Saya pun yang biasanya malam nanti, ini kan tugas saya juga. Malam biasanya 2 orang, ini kita minta 3 orang deh. Gitu loh. Dan itu 3-3-nya nggak ada yang keluar dari apa? Dari ruangan. Biasanya saya akan keluyuran gitu sambil telepon, itu saya nggak berani keluar. Jadi di dalam aja, yang satu main komputer kita ngeliatin. Sampai kira-kira entah jam 1, jam 2, itu suara di bawah pasien tuh rame banget. Wow, kita kira berantem. Gitu loh. Kita kira berantem. Jadi kita, yuk, gitu. Ada apa itu? Teriak. Jadi yang 3 juga masih setengah bangun gitu kan. Yang 3 langsung turun kan. Kan digembok tuh. Buka gembok, kita turun ke bawah kan. Gitu. Jadi Pak Dono kalau nggak salah waktu itu, saya, terus di belakang saya ada satu lagi. Kita turun begini, yang nyampe duluan ke bawah kan Pak Dono ini. Pak Dono habis itu saya. Yang belakang ini belum ngelihat.
Jadi yang kita lihat itu, begitu kita nyampe ke bawah, itu kan tempat tidurnya anak-anak itu di bangunan di ruangan kosong gitu aja kan, kasur, bener-bener kosong, ruangan kosong. Begitu kita nyampe bawah ini pada lari-lari, itu kepala bang, yang seperti saya lihat waktu di bangunan, bukan yang tadi, yang rambutnya panjang, itu lagi terbang begini. Karena Pak Dono ini lebih mungkin mentalnya lebih ini ya, ngelihat seperti itu. Kita didorong, ayo naik. Jadi saya dorong yang belakang saya nih, ayo naik. Jadi itu pada apa? Pasien-pasien ayo naik. Pada naik semua. Pada naik, kabur semua ke atas. Terus yang 3 ini bangun kan, Ustadz yang 3 ini gitu loh kan. Terus kita ngomong tuh di atas. Jadi pasien-pasien dia ke atasin semua. Ini di bawah ada ini penampakan kepala yang terbang itu tadi. Terus gimana nih kan nggak mungkin nurunkan anak-anak lagi tanpa kita. Takutnya masih ada lah apa-apa. Akhirnya kita berenam itu memutuskan untuk turun ke bawah kan. Itu nggak ada udah. Hilang. Udah hilang. Jadi kita sampai berusaha jalan sisir takut ngebahayain gitu ada gitu. Itu nggak ada. Udah hilang. Ada satu kejadian lagi yang harusnya saya ceritain agak ke depan tadi. Sebelum kejadian kepala itu, cuman saya lupa. Pernah malam, kira-kira jam 9-an, saya keluar nih, man. Keluar, mau duduk di yang pos security itu, sambil lagi telepon-teleponan. Entah waktu itu pacaran apa lupa. Saya lagi telepon-teleponan jam 9 malam masih. Waktu saya masuk nih ke ruangan yang kayak security begitu tuh, kan bangkunya bangku yang bundar gitu loh. Terus ini kaca. Waktu saya mau duduk gitu loh. Jadi waktu kita mau duduk kan masih begini nih. Jadi kita masih begini, itu saya kayak ditekan yang kayak didorong gitu Bang. Sampai saya bruk. Jadi saya masih mikir ini kayak orang pusing gitu, kayak apa ya? Di situ saya mikir begini loh. Mungkin Bang Viko pernah dengar kalau kayak orang jalan merasa kayak didorong atau nyusop. Ya semacam itu, cuman saya kayak didudukin gitu. Jadi kita belum selesai duduk, tapi kita kayak ditekan dan itu kerasa. Bluk, gitu duduk. Itu masih saya sambil telepon itu masih mikir, loh ini saya kenapa sih pusing? Ya nggak pusing gitu loh. Tapi kok kayak orang jatuh gitu. Sambil saya lagi mikir begitu, saya lihat ke kaca itu Bang Viko. Saya lihat ke kaca. Di kaca itu kelihatan bangunan yang terbengkalai itu. Jadi kalau kita ngelihat gitu kan gelap di situ. Itu bangunan yang terbengkalai. Kalau mau masuk bangunan ya kita belok kanan karena nggak ada pintunya. Saya lagi lihat ke kaca begini. Itu saya lihat ada perempuan jelas pakai baju putih. Gitu loh. Berdiri di arah bangunan. Jadi arah kalau mau masuk ke bangunan tapi masuk. Karena agak gelap tapi jelas tuh ya pakai baju putih. Itu waktu saya lihat, jadi si cewek itu mengarah masuk ke bangunan gitu, mengarah ke arah masuk ke bangunannya. Tapi sambil lambat, sambil noleh ke saya. Mungkin jaraknya dari saya mungkin 50 meteran kali, lebih kali. Jadi di ujung tembok sini, dia hampir di ujung situ bangunan situ kan. Jadi bener-bener dia kayak ngelirik, kayak lagi apa ya, kayak lagi mancing ngajak supaya saya penasaran ngelihat ke situ, datengin. Di situ saya sama sekali nggak penasaran. Saya mutusin masuk gitu loh. Karena memang sudah berapa kejadian kan yang nimpa saya kan waktu itu kan gitu. Dan apa ya, sampai sekarang pun yayasan itu masih ada. Masih berdiri, tapi di dalamnya itu saya belum tahu apa yang berubah. Dan itu bangunan kosong sudah diperbaiki atau enggak gitu loh. Cuman kalau feeling saya pribadi itu rasanya kayaknya memang angker dari tempatnya maksudnya. Dari memang bangunannya ya udah. Iya, dari memang lokasinya. Kalau orang kan bilang rumor, oh tuh jangan-jangan orang-orang yang kesurupan, jinnya dibuang ke situ atau
Saya yakin tuh memang itu penghuni di tanah situ, bahkan mungkin sebelum bangunan itu didirikan, kalau feeling saya. Jadi kalaupun sekarang kita nggak tahu, nggak pernah ke sana ya, pernah berhubungan juga beberapa tahun lewat WA sama yang di sana. Kalaupun sampai sekarang itu bangunan itu ada yang direnovasi, diperbagus, lah mau gimana pun, saya rasa mungkin tetap gangguan-gangguan itu akan ada untuk ke beberapa orang, mungkin nggak semua, untuk beberapa orang. Tapi bisa dikatakan di Cianjur itu, di tempat itu, salah satu pengalaman mistis yang saya alami yang bisa saya katakan frontal, benar-benar frontal gitu. Jadi dari saya nyampe, auranya itu memang sudah memang aura yang nggak enak ya. Yang nggak enak. Warga pun udah tahu tempat itu gitu loh. Jadi udah emang terkenalnya emang angker lah ibaratnya wilayah situ angker ya. sama masyarakat sekitar juga. Makanya waktu pertama saya datang berapa hari, petugas warung itu kan kayak, jaga malam, lihat-lihatan sama suaminya. Pernah setelah akrab bercanda juga, gak pernah lihat apa-apa bang gitu. Warga juga yang nongkrong suka cerita kalau siang itu kan. Kalau ini itu, waktu saya duduk di warung tuh yang cerita itu kan warga situ yang kelihatan ular pendek kepalanya gitu-gitu. Badannya cerita ya. Itu udah banyak banget cerita itu. Tapi anehnya yang mereka ceritakan itu, mereka nggak cerita tempat itu semua, cuman mereka cerita yayasan itu gitu. Mungkin feeling saya sebelum yayasan itu dibeli, memang itu satu tempat yang memang sudah angker gitu loh. Nggak ada yang minat untuk beli apa-apa ya, cuman ini kan namanya yayasan kan, yang paling penting kan berdiri yayasan ini berguna gitu-gitu. Tapi pernah ada yang ini nggak sih bang, cerita di daerah situ kayak dulunya bekas ada tragedi kah atau apa? Yang saya dengar entah bener rumor atau enggak, yang cerita sih orang sana, cuman nggak tahu bener enggaknya ya, namanya kita cuman 2 bulan di situ. Yang saya dengar katanya dinamakan Gekbrong gitu loh, karena pembantaian Belanda, apa Belanda yang dibantai, apa itu tempat pembantaian Belanda terhadap masyarakat, itu saya kurang tahu gitu loh. Jadi rumor yang saya dapat gitu loh, itu memang tempat pembuangan mayat dulu di zaman Belanda. Tapi lokasinya bener di yayasan itu apa di sebelah mana gitu loh, saya nggak tahu detailnya gitu. Cuma yang saya tahu, yang saya analisa ya, wilayah itu, tanah yang yayasan itu, saya rasa memang dari sebelum dibangun juga sudah aneh mungkin. Sudah angker. Sudah angker karena sebelah-sebelahnya tuh ya rumah warga. Berarti dia masih nyatu ya sama rumah. Iya, rumah-rumah kampung gitu lah ya, rumah warga. Kok ada tanah seluas itu gitu loh, nggak ada yang nempatin gitu, maksudnya sampai dijual begitu, dan dijualnya ke yayasan. Saya rasa mungkin ya, yang tahu. Tapi sebelum dibangun itu, berarti itu tanah kosong loh, sebelum dibangun yayasan? Sebelum yayasan dibangun tanah kosong, jadi yang bangun yayasan itu ya... Udah pertama kali itu yayasan bangun. Yayasan dibangun. Jadi yang dibangun untuk yang tempat petugasnya, yang ruangan-ruangan yang ada di situ, yang terpakai, itu sebenarnya kayak ini loh bang ya, meskipun itu bangunan baru, kayaknya kayunya bongkaran, beli bongkaran biar murah gitu loh, jadi bahan-bahan lama. Justru yang saya lihat, bangunan yang lebih kokoh itu, bangunan yang terbengkalai itu justru lebih gede, lebih kokoh, kayaknya ini memang dipersiapkan untuk kedepannya kalau berkembang. Ya mungkin karena belum ada dana, karena nunggu sumbangan ya donatur, jadi itu terbengkalai akhirnya gitu. Nah, tadi kan selain abang nih yang punya pengalaman lah horor di situ, ada nggak sih teman-teman abang juga yang ceritanya sama kayak abang nih, kayak ngeliat sesuatu kah atau apa?
di situ. Iya, di tempat. Jadi kayak ini contoh semisal Nasir. Nasir pernah cerita tuh Bang. Jadi pernah cerita Nasir ini nganterin makanan. Jadi Nasir itu kan agak lama di situ. Jadi entah setahun atau 2 tahun sebelum kenal saya itu dia cerita pernah ada satu pasien yang diisolasi gitu. Dia teriak-teriak, tolong. Nasir pas nganterin makanan. Jadi pas nganterin makanan, dia kan kenapa katanya, kok teriak-teriak takut Pak, takut Ustaz gitu. Habis dianterin makanan, kan dia buka gerbang. Jadi yang kayak sel itu di dalam kayak gerbang dulu gitu, di dalam tembok gitu Pak. Gerbang buka, tembok ada halaman kecil baru sel gitu loh. Jadi habis dia nganterin makanan, dia balik ke arah pintu gerbang yang mau ngunci sel itu, ke arah pintu gerbang di pojok itu ada perempuan. Berdiri. Terus ada warga juga yang ngelihat, tapi itu di sekitar halaman depan itu. Jadi yayasan itu nggak tahu itu penghuni situ, apa itu kebetulan makhluk jadi-jadian. Jadi kayak apa ya? Kayak bentuknya itu kalau dibilang kucing agak gedean dikit hewannya gitu loh. Jadi kayak semacam hewan, cuman nggak jelas yang dilihat. Tapi waktu dia lihat, itu hewan berubah jadi kayak orang. Itu pernah juga kejadian kayak gitu yang saya tahu ya di kampung saya di Bondoso itu. Itu kayak semacam babi gepet biasanya. Kayak semacam orang muja gitu. Sugihan, ya. Tapi nggak tahu ada kaitannya sama bangunan itu apa enggak. Banyak sih kalau yang cerita itu banyak. Kalau pernah ada juga namanya satu Farid. Ya. Si Farid ini dia dulu mantan pasien. Mantan pasien tapi memang dia kayaknya sarafnya itu kena gara-gara narkoba. Jadi dia mantan pasien. Habis itu karena memang tidak ada keluarga yang bisa diiniin gitu loh ya. Jadi lama-lama dia sembuh Bang. Setelah sembuh itu ya nggak mau keluar di situ aja. Maksudnya Betul. iya sudah gitu. Jadi dibilang pegawai juga enggak gitu loh. Tapi udah nggak di ini, dia mau keluar iya, mau masuk iya gitu loh. Farid tuh cerita, jadi Farid ini bandel banget dulu waktu masih dia sakit gitu loh. Dia bandel banget. Dia nggak boleh ngerokok gitu, ngerokok yang segala macam. Dia cerita itu, dia pernah jadi itu paling lama Farid ini pernah diisolasi di bawah itu, pasien terlama. Dia diisolasi sebulan. Itu kata si Farid, tiap malam, seingat dia itu tiap malam Apa tuh? di dalam itu, ya macam-macam Bang yang dikelihatin. Oh, ngeliat sosok juga. Gitu. Iya, ya nanti dia bilang kenapa orang-orang itu kok teriak di bawah, kamu kalau pengen tahu gitu kata dia. Oke. Saya tuh paling lama. Dia memang bener. Itu Nasir juga ngakuin Farid ini paling lama di sel sebulan. Karena memang nggak kuat tingkahnya. Jadi dulu Farid tuh memang paling bandel lah di situ gitu loh. Itu tiap malam kata dia. Karena makanya dia jelaskan kenapa itu kok teriak-teriak takut gitu loh. Itu saya, kata dia, yang kepala lah. Yang kita di dalam sel nih kata Farid. Ya benar, yang Nasir kelihatan tuh yang cewek di luarnya sel gitu. Ini kan tadi kan yang ada penampakan yang kepala doang ya Bang ya. Itu kan dua kali ya. Iya yang satu. Ya kan itu beda ya, maksudnya satunya agak gondrong ya rambutnya. Yang malam itu dua kali panjang. yang dibawa yang dikira kelapa itu nggak gondrong. Nggak gondrong yang Terus malam yang terbang itu gondrong. Itu agak panjang rambutnya. Itu yang terbang itu persis seperti yang saya lihat di bangunan terbengkalai yang saya bilang lagi naruh barangnya Bang Farhad pindahan. Sama apa yang itu ya? Sama. Nah itu ada cerita di balik itu nggak sih Bang? Maksudnya itu setan dulu mungkin bekas pembunuhan atau apa? Pernah ada cerita gitu nggak sih Bang? Saya nggak dengar masalah itu ya Bang gitu loh. Cuman ini kalau kesimpulan saya pribadi ya, saya rasa itu apa ya, makhluk-makhluk yang ada di sana itu memang penghuni sana. Asli sono lah. Ahli sono sudah, gitu loh. Kalau bentuknya dia kepala doang, kayak nggak ada kepalanya atau apa bentuknya itu gitu loh. Itu cuman mereka aja yang lagi kepengen rubah-rubah atau memang ada yang jenis begini, ada yang jenis begini gitu. Itu buat saya nih
itu tempat udah kebanyakan. Kayaknya sih kebanyakan apa namanya? Penghuninya. Itu kan tadi kan di bangunan itu ada ke bawah ya tebingnya itu. Nah itu jalur masuknya lah ya, seperti saya jelasin tadi Bang Viko. Kita masuk nih kan. Masuk ini kan ruangan Ustadz tuh, ruangan petugasnya itu. Kita ada pintu masuk nih ke ruangan ini, ada pintu yang kita bisa ke tempat pasien-pasien. Di sini ada gerbang, jadi kalau kita lagi mau ngeluarin pasien senam di depan, gerbang dibuka. Kalau enggak, kebanyakan ditutup. Jadi kita keluar masuk, biar pasien tidak ikut lewat ini. Setelah kita turun nih ke tempat pasien-pasien, di situ ada musola, ada kamar, ada dapur, ada kamar yang 2 saya sebutin. Terus kayak apa ya? Kayak dibilang lapangan, bukan lapangan ya. Jadi kayak semacam betonan gede gitu. Baru tempat ada tangga yang saya bilang tangga batu itu. Itu arahnya kan ke lapangan itu, yang bawah itu. Aksesnya. Dan lapangan yang bawah tuh sebenarnya mubadir ya, gitu. Jauh lebih besar daripada bangunannya. Daripada tanah yang di atas gitu. Dan emang itu masih kosong. Kosong, nggak ada bangunan apa-apa kecuali ya itu tadi yang kayak tempat isolasi di bawah itu. Jadi karena reliefnya memang mungkin apa ya, struktur tanahnya di situ, jadi nggak rata. Ini bangunannya punya dia, tanah yang di atas, yang di bawah juga punya dia gitu loh. Mungkin bingung kali mau dibangun apa lagi. Iya, jadi mungkin itu prediksi saya sih kayak masa depan itu apa gitu. Tadinya kan katanya planningnya itu nanti mau dibuat kayak bangunan terus semua pasien di bawah. Sebenarnya kalau untuk di atas relatif sempit Bang gitu loh. Cuman kalau ditaruh di bawah belum ada bangunannya gitu loh. Dan itu juga masih aktif ya Bang sampai sekarang berarti gitu. Insya Allah saya setahun yang lalu sih pernah komunikasi, saya lihat masih aktif. Masih aktif. Cuman ada perubahan apa-apanya dari baru ya, saya tidak pernah main. Semenjak keluar itu. Jadi saya cuma kuat 2 bulan. Setelah 2 bulan itu saya ditawarin sebenarnya, kenapa gak lanjut aja, malah mau dinaikin gajinya. Karena pertama saya niat cari pengalaman waktu itu. Terus kedua saya lihat saya pengen berkembang lah keluar gitu loh. Kalau di situ tuh ya bener-bener orang yang mau mengabdi, yang kayak Nasir gitu, bener-bener sudah yaudah deh gue mau gini aja gitu. Gini aja gitu. Oke, sekian nih cerita dari Bang Kamal untuk malam kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak nih buat Bang Kamal. Sama-sama. Udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Dan gue mau ngingetin lagi nih, bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman horor dan ingin berbagi kisahnya, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungin nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Ya udah segitu dulu, gue Viko pamit undur diri dan Bang Kamal juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.